Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Obrolan Golek, channel yang menyuguhkan tentang pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain. Kira-kira hari ini akan cerita apa ya? Baiklah, kita langsung saja saksikan. Pada kali ini gue bakal cerita tentang pengalaman teman gue. Kita sebut saja dia Ilham. Nah, si Ilham ini pekerja yang sangat keras. Dia rajin, bangun pagi, pulang sore, malam juga kadang dia kerja. Baiklah, kita langsung saja ke intinya. Dia itu punya pacar dan berpikiran untuk menikah, untuk ke jenjang yang lebih serius. Dari keluarga si Ilham sama si Dewi ini responnya bagus, saling mendukung dan nggak neko-neko. Setelah pertunangan, ditentukanlah tanggal pernikahan mereka, ditentukanlah bulan dan juga tanggal mereka untuk menikah. 5 bulan setelah tunangan, dia itu dapat kabar dari orang tuanya kalau kakaknya itu kecelakaan. Dan kebetulan pas kecelakaan itu si kakaknya itu nggak punya uang. Dan si Ilham ini yang bayarin lah setiap rumah sakitnya. Dia ambillah uang itu dari tabungannya berapa persen gitu. Dan akhirnya si kakaknya itu sembuh dan bisa bekerja lagi. Dan 3 bulan kemudian dia dapat kabar buruk tentang orang tuanya yang sudah harus dioperasi. Dan akhirnya dia ngerelain tabungan dia sampai tabungan dia itu habis yang buat nikah itu. Dia rawat orang tuanya, dia izin ke perusahaannya, sampai sembuh lah orang tuanya itu. Kata orang tuanya, bagaimana ini biaya rumah sakitnya? Dan kata si Ilham, tenang aja, saya masih punya tabungan. Nah, orang tuanya nanya, tabungan yang mana? Dan kata si Ilham, ya tabungan itu yang buat nikah. Jangan, kata orang tuanya kan. Itu buat kamu nikah, udah, kata si Ilham, udah, kalau rezeki nggak bakalan kemana. Kata dia. Seminggu kemudian orang tuanya bisa keluar dari rumah sakit dan bisa dibawa pulang. Dan setelah itu kehidupan si Ilham ya biasa, kerja sambil nabung sedikit-sedikit. Nggak kerasa hari pernikahan dia itu tinggal sebentar lagi. Kalau nggak salah itu 1 bulan lagi dia. Dalam suatu waktu dia curhat ke orang tuanya, Pak, Bu, gimana ya? Bentar lagi saya menikah, uang nggak ada, habis tabungannya. Nah, orang tuanya itu bingung. Iya ya nak, gimana ya? Menikah itu ada aja ujiannya. Tapi percaya aja, kalau Allah itu nggak diem dan Allah itu sedang nguji kamu. Ikhlasin aja yang udah berlalu dan kita fokus ke depan. Kata bapaknya kayak gitu. Dan seminggu sebelum menikah, si Ilham kan udah bingung tuh. Nyari uang kemana? Seenggaknya kalau biaya nikah kan walaupun nggak rame-rame harus pegang ya minimal 10 juta lah. Emang bisa tanpa biaya mahal juga bisa. Cuman kan dia sudah tadinya udah komitmen kan sama orang tua si Dewinya itu, si ceweknya. Dan alhasil dia ngobrol lah sama orang tuanya si Dewi itu. Ya rundingan gitulah, minta keringanan atau bagaimana solusinya. Dan alhamdulillah dari pihak si orang tuanya Dewi itu ngeringanin, nggak mau yang mewah-mewah lah, tapi tetap aja kan harus pakai biaya. Dan dia pulang lah ke rumah. Nggak lama kemudian datanglah saudaranya itu yang dari jauh. Kebetulan dia mau nengokin bapaknya ya kan,
Waktu itu dia nggak sempet ngejenguk karena jauh kan, di seberang. Dan kakaknya itu tahu kalau si Ilham itu mau nikah dan nggak punya uang. Tahu dari orang tuanya kan cerita pas pulang itu. Nah si kakaknya ini alhamdulillah dapat rezeki lebih lah. Ya udah kata kakaknya itu, kakaknya bilang gini, ya udah ini pakai aja 10 juta, pakai aja dulu tadi ya, kata kakaknya itu. Kata si Ilham, lah terus kakak gimana? Kakak ada, ini mah tabungan kakak pakai aja dulu kata dia. Nah di situ si Ilham bersyukur banget tuh, dia sujud syukur sama Allah gitu. Dan alhamdulillah akhirnya mereka menikah ya dengan walaupun dengan keadaan yang ya biasa aja lah, nggak rame-rame gitu. Cuma ngundang teman-temannya, saudaranya, dan teman-temannya si cewek dan juga saudaranya si cewek. Dan setelah menikah, si Ilham sama si Dewi itu ngontrak, nggak mau ngerepotin orang tua lah. Dan alhamdulillah setelah mereka menikah, 3 bulan kemudian si Ilham itu naik pangkat lah, jadi chief gitu atau atasan gitu. Kan tadinya operator dia, sekarang jadi atasan, jadi chiefnya. Gaji dia juga naik dan bisa mengembalikan uang yang dari kakaknya itu walaupun dengan dicicil. Dan sekarang karena dia itu rajin menabung, dia bisa punya rumah sendiri, ngebangun dari nol, bisa punya mobil sendiri. Karena dia waktu kalau kerja juga nggak fokus di kerjaan juga, dia ada sampingan lah di luar. Jadi dia bisa nabung segini segitu. Dan alhamdulillah sekarang kehidupan mereka itu bisa dibilang bahagia lah. Udah punya rumah sendiri, nggak ngikut sama orang tua, bisa mandiri, rumah ada, mobil ada. Itulah cerita pengalaman teman gua yang kita sebut saja si Ilham, tentang pengalaman dia sebelum menikah. Cobaannya banyak, rayuan juga banyak, rayuan dari sana sini, dari cewek sana cari cewek sini, dan dia setia orangnya. Musibah ada aja sampai dia pusing, tabungan habis, tapi dia tetap dalam pendirian dia gitu, dan dia tetap merjuangin pernikahan itu. Dan alhamdulillah Allah sekarang menjawab doa-doa dia. Demikian cerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.